Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cina ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Akuntansi Internasional yang berjudul Analisis Komparatif Amerika dan Asia. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Agustina Merdiliana, kedua Dewi Nur Utami, ketiga Rika Oktaviani Sadikin, dan keempat Raja Darius Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Amerika Serikat. Perkembangan akuntansi di Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta, Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Board. Namun, sebuah lembaga pemerintah, Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission, juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standarnya sendiri. Kemudian ada regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Sistem yang dianut Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri. Secara umum, peraturan tersebut mengandung persyaratan minimal untuk menjaga catatan akuntansi serta publikasi periodik laporan keuangan. Laporan keuangan diperkirakan menampilkan secara jujur mengenai posisi keuangan perusahaan serta operasional yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kepatuhan GAAP adalah menguji untuk menampilkan laporan keuangan secara jujur. Di sini tidak terdapat keberatan yang secara subjektif, seperti keberatan yang benar dan jujur. Di Inggris, SEC juga mengharapkan kepatuhan dengan GAAP dan tidak akan menerima laporan auditor dengan pendapat tidak wajar. Kemudian ada pelaporan keuangan. Terdiri dari 8. Yang pertama, laporan manajemen. Kedua, laporan auditor independen. Ketiga, laporan keuangan primer. Keempat, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Keenam, catatan laporan keuangan. 7. Perbandingan data keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun. Yang terakhir, data triwulan terpilih. Selanjutnya ada patokan akuntansi. Peraturan patokan akuntansi di Amerika Serikat berasumsi bahwa kesatuan bisnis akan terus berlangsung jika terus diperhatikan. Dasar perhitungan akrual cukup meresap, serta peraturan transaksi dan pengenalan event sangat bergantung pada konsep yang cocok. Sebuah konsistensi membutuhkan pemaksaan pada keberagaman perlakuan akuntansi terhadap pokok tertentu pada setiap periode akuntansi dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada praktik atau proses, maka dan pengaruhnya harus diungkapkan. Negara kedua yang akan dibahas yaitu negara Jepang. Perkembangan akuntansi di Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan di Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi merupakan refleksi adanya pengaruh Jerman. Sisa abad selanjutnya adalah pemikiran Amerika Serikat. Kini efek dari International Accounting Standards Board telah terasa dan pada 2001 terjadi perubahan yang besar dengan adanya pembentukan organisasi pengaturan standarisasi akuntansi sektor swasta. Akuntansi Big Bang
mulai ditunjukkan di akhir 1990-an untuk menciptakan perekonomian Jepang yang sehat sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa Jepang ke arah standarisasi sosial. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Jepang. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum undang-undang perusahaan atau company law, undang-undang pertukaran dan sekuritas atau Securities and Exchange Law, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan atau Corporate Income Tax Law. Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, peraturan ini diundang-undangkan pada tahun 1890, tetapi tidak diimplementasikan hingga 1899. Japanese Institute of Certified Public Accountant merupakan organisasi profesional dari CPAS di Jepang. Seluruh CPAS harus termasuk ke dalam JICPA sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai permasalahan akuntansi serta menyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standarisasi akuntansi. Perubahan besar tersebut muncul pada tahun 2001 dengan dibentuknya Accounting Standard Board of Japan atau ASBC dan berhubungan dengan Yayasan Financial Accounting Standard Foundation, disingkat FASF. ASBC kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standarisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. Untuk pelaporan keuangan di negara Jepang, perusahaan yang tergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya adalah yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, keempat laporan bisnis, dan kelima jadwal terkait. Untuk patokan akuntansi di Jepang ini, Undang-Undang Perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Sebagai tambahan, perusahaan yang terdaftar harus mempersiapkan laporan keuangan gabungan di bawah Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas. Yang pertama, akuntansi atau akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan. Yang kedua, anak perusahaan tersebut dikonsolidasi jika induk perusahaan secara langsung atau tidak langsung mengontrol keuangan dan kebijakan operasional mereka. Ketiga, metode pooling of interest atau penyatuan saham untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja, di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Keempat, sebaliknya, untuk bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Negara ketiga yang akan kita bahas pada bab ini adalah negara Meksiko. Perkembangan akuntansi di Meksiko. Secara sejarah, akuntansi di Meksiko dipengaruhi prinsip akuntansi berlaku umum dan standar auditing Amerika Serikat. Pengaruh kuat ini dibutuhkan oleh Meksiko untuk investasi asing yang datang dari Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, banyak perusahaan Meksiko yang mendaftarkan dirinya ke dalam pasar saham terbesar di dunia. Kecenderungan mereka untuk melihat ke standar akuntansi Amerika Serikat telah meningkat setelah dibuatnya NAFTA. Tetapi, Meksiko secara berkala melihat IFRS ketika standar Amerika Serikat tidak bisa memenuhi keinginan mereka.
Konstitusi Meksiko menetapkan asosiasi profesional untuk menetapkan bagian tanggung jawab aktivitas mereka. Asosiasi akuntan melalui negara mendelegasikan kapasitas yang berkaitan dengan aturan ke IMCP, yang juga merupakan institusi yang mengawasi profesi akuntansi di Indonesia. Pada tahun 2001, IMCP membentuk SINIF. Institusi ini bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi sejalan dengan IFRS. Pada tahun 2004, standar yang dikeluarkan oleh IMCP diteruskan ke SINIF. Pada awal 2005, GAAP Meksiko sudah 70% sejalan dengan standar internasional. Ciri penting lain akuntansi di negara Meksiko adalah penggunaan akuntansi tingkat harga umum yang komprehensif atau menyeluruh sebagai dasar pengukurannya. Meksiko juga berkomitmen terhadap harmonisasi dengan IAS atau IFRS. Meksiko semakin melihat tuntutan IASB atas sejumlah masalah akuntansi, khususnya apabila tidak terdapat standar Meksiko yang membahasnya. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di negara Meksiko, yaitu sistem akuntansi di negara Meksiko adalah Code Law, dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard atau Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Information Financiera atau SINIF. Untuk standarisasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountant melalui Auditing Standard and Procedure Commission. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika atau yang biasa dikenal dengan Anglo-Saxon daripada pendekatan Eropa kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar maupun kecil, serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan di Meksiko untuk tahun fiskal harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas, pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan jadwal terkait. Patokan akuntansi. Laporan keuangan konsolidasi disusun apabila induk perusahaan mengendalikan perusahaan lain. Mengadopsi standar akuntansi internasional nomor 21 mengenai translasi mata uang asing. Laporan keuangan harus disesuaikan terhadap inflasi. Baik metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat digunakan, tergantung pada keadaannya. Akuntansi tingkat harga umum digunakan di Meksiko. Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Selanjutnya, negara yang akan kami bahas yaitu negara Cina. Perkembangan akuntansi di Cina. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 sebelum Masehi selama dinasti Heshu. Dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian kalangan bangsawan putri-putri pada dinasti Xia. Konfusius Muda dulunya pernah menjadi seorang manajer gudang dan tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya. Pada akhir tahun 1970-an, para pemimpin Cina mulai mengubah ekonomi dari perencanaan pusat bergaya Uni Soviet
menjadi lebih berorientasi pasar tetapi masih berada di bawah kendali Partai Komunis. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Cina. Yang pertama, pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan standar akuntansi untuk perusahaan bisnis, atau disebut juga Accounting Standards for Business Enterprises, disingkat ASBE. ASBE adalah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada pada akhirnya menyeragamkan praktek domestik dan menyeragamkan praktek akuntansi di Cina dengan praktek internasional. Pada tahun 1998, Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina atau the China Accounting Standards Committee, disingkat CASC, sebagai lembaga yang berwenang dalam Departemen Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Lalu, tahun 2006, susunan baru ASBE dikeluarkan. Dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS. Untuk pelaporan keuangan di negara Cina ini, periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Lalu laporan keuangan terdiri atas yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, ketiga ada laporan arus kas, keempat ada laporan perubahan ekuitas, kelima penjelasan kondisi keuangan, dan keenam ada catatan. Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan direktur permodalan, dan penyisihan laba. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan, bersifat komparatif dalam bahasa Cina, dan dinyatakan dalam mata uang Cina. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA Cina. Untuk patokan akuntansinya ini, yang pertama ada penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian. Yang kedua ada kapitalisasi dan uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill. Ketiga, untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas. Keempat, penilaian aset menggunakan basis harga perolehan. Yang kelima, biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi. Keenam, goodwill harus dihapuskan selama tidak lebih dari 10 tahun. Yang keenam, biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Revaluasi aktiva tidak diperkenankan. Selanjutnya, aktiva didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat, umumnya dengan metode garis lurus. Selanjutnya, metode depresiasi dipercepat dan unit produksi juga diperbolehkan. Yang terakhir, persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar dan metode FIFO, LIFO, serta rata-rata tertimbang merupakan yang diperbolehkan. Negara kelima yang akan dibahas yaitu negara India. Perkembangan akuntansi di India. Tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan program sosial pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Karena kurangnya persaingan, berakibat rendahnya kualitas pada produk dan efisiensi dalam produksi. Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Reformasi ekonomi diadopsi sejak itu, termasuk privatisasi industri pemerintah, pembebasan investasi asing dan rezim bursa, pengurangan tarif, dan hambatan perdagangan lainnya. Sektor jasa telah terbukti menjadi sektor yang paling dinamis pada saat itu, di mana telekomunikasi dan teknologi informasi memiliki pertumbuhan yang pesat di negara India. Untuk regulasi dan penegakan akuntansi di negara Cina, akuntansi di negara Cina dipengaruhi oleh bangsa Inggris.
Lalu tahun 1956, Departemen Urusan Perusahaan memperbaharui akta perusahaan yang berisikan kitab akuntansi. Selanjutnya, lembaga yang bertanggung jawab atas izin profesi akuntansi, pengembangan standar, dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountants of India. Institut tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi. Standar akuntansi India atau Indian Accounting Standards diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar. Sedangkan standar asuransi dan auditing diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar. Untuk pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India. Pelaporan keuangan di negara Cina ini terdapat 5 laporan. Yang pertama neraca, kedua laporan penghasilan, ketiga laporan arus kas, keempat kebijakan akuntansi, dan kelima catatan-catatan. Patokan akuntansi di negara India, yang pertama untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian menggunakan metode pembelian. Kedua, pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas. Ketiga, penilaian aset dengan heuristikal cost dan fair value. Penyusutannya menggunakan manfaat ekonomik. Yang keempat, persediaan dinilai dengan the lower cost and cost pluri dengan metode FIFO dan rata-rata. Yang kelima, akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan. Selanjutnya masih ada cadangan untuk perataan penghasilan. Yang ketujuh atau yang terakhir ini lisis dikapitalisasikan sedangkan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Negara terakhir yang akan kita bahas pada bab ini adalah negara Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1642, awalnya kedatangan bangsa Belanda di Indonesia untuk berdagang. Kemudian, Belanda membentuk Perserikatan Maskapai Belanda yang lebih dikenal dengan VOC. Catatan pembukuan saat itu menekankan pada mekanisme debit dan kredit berdasarkan praktik dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda. Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, sistem akuntansi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu tetap menggunakan pola Belanda. Masa kemerdekaan, sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia mengikuti sejarah masa lampau dari masa kolonial Belanda. Sistem akuntansinya juga mengikuti akuntansi Belanda yang dikenal dengan sistem tata buku. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Pengaturan akuntansi di Indonesia diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia di bawah pengawasan Departemen Keuangan IAI, membawahi Institut Akuntan Publik, menyusun standar akuntansi keuangan dan standar profesi akuntan publik. Tahun 1972, IAI bekerja sama dengan Badan Pembina Pasar Uang dan Modal membentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Tahun 1994, IAI mengadopsi standar IASC yang dituangkan dalam PSAK yang berlaku 1 Januari 1995. IAI juga menjadi anggota International Federation Accountant atau IFAC. IAI sendiri memiliki 59 standar akuntansi keuangan yang diantaranya dirujuk dari IAS sebanyak 28 standar, diciptakan sendiri sebanyak 11 standar, dan dari FASB 12 standar, 2 Account Principal Board Opinion, dan 1 buletin. Pelaporan keuangan. Di Indonesia, pelaporan keuangan umumnya terdiri dari neraca,
perhitungan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan pada laporan keuangan. Patokan akuntansi. Patokan akuntansi di Indonesia yang pertama menggunakan konsep matching. Yang kedua, penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian atau purchase. Yang ketiga, goodwill yang timbul akibat akuisisi, dikapitalisasi dan diamortisasi dalam 5 tahun paling lama 20 tahun. Yang keempat, jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan ke laba atau earning. Dan yang terakhir, joint venture menggunakan metode ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.